semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya, Kak Aprilia. Kali ini kita akan membahas cara membaca notasi balok. Jadi, tontonin videonya sampai selesai ya. Jadi, langsung aja kita sekarang menuju ke materinya, yaitu tentang notasi balok. Bentuk lengkap dari notasi balok yaitu seperti gambar di sini. Ada tangkai, ada kepala not, dan ada bendera. Tapi, tidak semua bentuk notasi balok bentuknya seperti itu. Ada yang kepala not aja, tanpa ada tangkai dan bendera. Kemudian ada kepala not dengan tangkai, tapi kepalanya lubang. Kemudian ada yang kepala not yang berwarna hitam dengan tangkai. Kemudian ada kepala not, tangkai dan bendera satu. Kemudian yang terakhir ada kepala not, kemudian dengan tangkai dan bendera dua. Nah, jadi, masing-masing dari bentuk notasi tersebut memiliki panjang dan pendeknya bunyi atau nada atau yang disebut dengan ritme. Untuk bentuk yang pertama, yaitu hanya ada kepala not tanpa ada tangkai dan bendera dan kepala notnya berlubang, disebut dengan not penuh dan berjumlah ketukan yaitu 4 ketukan. Apabila ditulis di notasi angka, maka tulisannya ada satu nada, kemudian diberi 3 titik di sampingnya. Nah, satu nada di sini saya kasih contoh yaitu angka 1 yang merupakan perlambang dari nada do. Kemudian, setiap titik di notasi angka itu berjumlah 1 ketukan, sehingga harus diberi 3 titik untuk mendapatkan jumlah 4 ketuk. Yang kedua, yaitu bentuk notasi yang ada kepala notnya dan ada tangkai. Kepala notnya masih tetap lubang, ya. Namanya not setengah dan jumlah ketukannya adalah 2 ketuk. Notasi ini apabila dituliskan di notasi angka, maka bisa dituliskan dengan satu nada dan satu titik. Satu nada di sini saya tuliskan dengan angka 1 yaitu perlambang nada do. Lanjut yang nomor 3, yaitu notasi dengan kepala not yang berwarna hitam, kemudian dengan tangkai tanpa ada bendera, yang merupakan not 1/4 atau 1 ketukan. Nah, kalau ditulis di notasi angka, yaitu dituliskan dengan 1 nada. Saya tuliskan di sini dengan angka 1 yang perlambang dengan nada do ya sebagai contoh. Tanpa ada titik di sampingnya. Jadi, 1 nada itu merupakan 1 ketukan. Kemudian yang keempat yaitu kepala not, tangkai dan bendera 1. Ya. Nama not ini yaitu not 1/8. Jumlah ketukannya adalah setengah ketuk. Kemudian apabila ditulis di notasi angka, maka dituliskan 1 nada dengan ada garisnya di atas. Kemudian not yang kelima yaitu not dengan kepala not, tangkai dan berbendera 2. Nama not ini adalah not 1/16. Jumlah ketukannya yaitu 1/4 ketuk. Apabila ditulis di notasi angka, maka bisa dituliskan dengan 1 nada dan diberi 2 garis di atasnya. Kemudian yang nomor 6 yaitu notasi yang panjangnya 2,5 ketukan. 2,5 ketukan ini dilambangkan dengan not setengah yang berarti 2 ketukan, kemudian ditambahkan dengan not 1/8 yang artinya setengah ketukan. Nah, kedua not ini harus diberikan tanda legato supaya bisa dibaca dalam satu nafas. Apabila tidak diberikan tanda legato, maka akan dibunyikan dengan 2 suku kata. 2 ketuk dulu, baru setengah. Jadi tidak bisa digabungkan. Sehingga harus diberikan legato supaya bisa dibunyikan secara langsung dalam satu nafas sepanjang 2,5 ketukan. Oke, lanjut yang nomor 7. Nah, yang nomor 7 ini kita akan membahas tentang bentuk not setengah, kemudian diberikan titik di belakangnya. Apabila ditulis di notasi angka, maka ditulisnya dengan angka 1 sebagai perlambang nada do ya. Kemudian diberikan 2 titik di belakangnya. Kemudian titik yang terakhir diberikan garis 1 supaya titik yang terakhir bernilai setengah, sehingga kalau ditotal jadinya 2,5 ketukan. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 adalah not 1/4, yaitu yang berjumlah ketukan 1 ketukan ya. Kemudian diberikan 1 titik di sampingnya
seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa titik di notasi balok ya, itu nilainya setengah dari not depannya. Kalau not di depannya adalah nilainya satu ketukan, maka titik ini bernilai setengah karena setengahnya dari satu. Nah, akhirnya kalau dijumlahkan jadi 1,5 ketuk. Kemudian kalau kita tulis di notasi angka, maka tulisannya yaitu satu nada, satu titik, tapi diberi garis satu di atasnya. Ingat ya, awas membedakan untuk satu titik di belakang nada itu ada dua macam. Tadi yang 2 ketuk, ada satu titik di belakangnya tapi tidak ada garis sehingga titiknya bernilai 1 ketuk, sehingga dijumlahkan jadi 2 ketuk. Nah, kalau yang nomor 8 ini, titik yang di belakangnya diberikan 1 garis sehingga bernilai setengah ketuk. Jadi kalau di total jadi 1,5 ketuk. Kita lanjut ke nomor 9, yaitu nomor yang terakhir. Di sini ada not yang berbendera 1, yaitu not 1/8 yang artinya atau jumlah ketukannya setengah ketuk. Kemudian diberikan titik di belakangnya, ada satu titik di belakangnya. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa titik ini adalah nilainya setengah dari not di depannya. Nah, kita sudah tahu bahwa not yang di depannya itu berjumlah setengah ketukan, sehingga titik ini setengahnya dari setengah ketuk tadi, sehingga berjumlah 1/4. Sehingga kalau dijumlahkan setengah dan 1/4 sama dengan 3/4. Jadi not yang nomor 9 ini berjumlah 3/4 ketuk. Kalau dituliskan di notasi angka, maka dituliskan dengan satu nada, satu titik, titiknya diberi 2 garis, dan satu atau not yang nada do-nya diberikan 1 garis, sehingga penulisannya seperti gambar yang ada di situ. Nah, bentuk notasi yang kita pelajari tadi akan kita letakkan di paranada. Nah, apa itu paranada? Paranada terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Garis yang pertama dihitung mulai dari garis yang paling bawah, kemudian berurutan semakin ke atas, dan yang paling atas adalah garis 5. Di antara garis dengan garis disebut dengan spasi. Di dalam paranada terdiri dari 4 spasi yang dihitung spasi pertama mulai dari yang paling bawah. Jadi spasi yang paling bawah adalah spasi 1, berurutan terus sampai ke atas, dan yang paling atas adalah spasi keempat. Setelah kita belajar tentang garis paranada, kita akan belajar tentang garis bantu dan spasi pada garis bantu. Nah, kenapa mesti perlu kita tulis garis bantu? Garis bantu itu tujuannya untuk membantu notasi yang tidak bisa ditulis di paranada. Nah, jadi kalau misalnya ada nada yang lebih tinggi yang sudah tidak cukup di garis paranada, maka dia perlu garis bantu. Untuk nada yang lebih tinggi diletakkan di atas garis kelima, untuk nada yang lebih rendah diletakkan di garis di bawah garis 1. Kemudian di antara garis bantu dengan garis bantu disebut dengan spasi pada garis bantu. Setelah kita membuat paranada, kita membuat treble clef atau kunci G. Jadi kunci di sini bukan kunci seperti chord yang dimainkan pada alat-alat musik ya, tapi kunci G ini untuk menentukan bahwa di garis kedua adalah letak nada G atau nada sol. Kita lihat pada slide yang pitch. Di sini pitch adalah tinggi dan rendah suatu bunyi atau nada. Jadi kunci G di sini tujuannya yaitu untuk menunjukkan bahwa garis kedua itu merupakan letak nada sol atau G. Untuk mencari nada yang lebih tinggi, maka kita bisa urutkan semakin ke atas kepala notnya ya. Kalau kita mau cari nada yang lebih rendah daripada sol, berarti kita tinggal urutkan ke bawah. Untuk nada yang lebih tinggi setelah nada G atau nada sol yaitu nada A. Nah, nada A diletakkan di spasi kedua. Karena G diletakkan di garis kedua, maka kita berurutannya ke spasi berikutnya. Jadi mengurutkan
notasi itu bukan dari garis langsung melompat ke garis, melompat lagi ke garis, tapi diurutkannya mulai dari garis ke spasi, ke garis, dan ke spasi, gitu ya. Kita lihat setelah nada A atau La, yaitu nada Si, atau di sini dituliskan dengan B. Maka kita lanjutkan urutannya, nada yang lebih tinggi, yaitu di garis ketiga. Begitu pula nada yang lebih tinggi lagi, yaitu nada C atau nada Do tinggi, dinaikkan lagi berarti menuju ke spasi pada garis 3. Jadi urutannya mulai dari G, garis ke 2, kemudian spasi kedua untuk nada La, garis ketiga untuk nada Si, dan spasi ketiga untuk nada Do tinggi, kemudian berurutan semakin ke tinggi, semakin ke atas untuk mencari nada yang lebih tinggi. Sekarang kita cari nada yang lebih rendah, yaitu nada Fa setelah nada Sol, ya. Kalau nada Solnya ada di garis kedua, maka nada Fa-nya ada di spasi ke-1. Kemudian kalau cari nada Mi atau E, kita turunkan lagi, yaitu ke garis 1, ya. Nah, setelah garis ke-1, kita cari nada yang lebih rendah daripada Mi atau E, yaitu nada Re. Nah, nada Re ini karena sudah tidak cukup lagi ya tadi di garis pertama, maka kita turunkan yaitu di spasi bantu 1. Itu adalah letak nada Re atau D. Kemudian kalau kita cari lagi nada yang lebih rendah, ya turun lagi ke nada Do, atau di sini dituliskan dengan C, ya, maka kita urutkan turun, maka letaknya adalah di garis bantu 1. Nah, itu fungsinya garis bantu ya, untuk membantu not yang tidak bisa dituliskan di garis para nada. Kita lanjutkan ke tanda diam. Di sini ada 5 macam tanda diam ya. Ada yang nilainya 1, kemudian ada yang setengah, 1/4, 1/8, dan 1/16. Untuk yang nilainya 1 ya, atau tanda diam penuh, durasinya atau jumlah ketukannya itu 4 ketuk. Nah, tanda diam ini apabila kita menemui tanda diam ya, maka kita harus berhenti atau tidak membunyikan alat musik atau tidak bernyanyi sepanjang jumlah ketukan yang ditentukan. Nah, durasi untuk nilai 1 yaitu 4 ketuk. Jika kalian menemui tanda seperti ini, maka kalian harus berhenti sepanjang 4 ketukan atau diam, tidak membunyikan alat musik atau tidak menyanyikan lagu sepanjang 4 ketuk. Kemudian kita lanjut ke kolom yang kedua atau baris yang kedua, yaitu nilai setengah dan panjang untuk tanda diamnya yaitu 2 ketuk. Jadi kita kalau ketemu not yang seperti ini, maka kita tidak boleh menyanyikan lagu atau membunyikan alat musik sepanjang 2 ketuk. Berlanjut ke baris yang ketiga, yaitu nilainya 1/4 tanda diamnya, kemudian jumlah ketukannya 1 ketuk, maka kita tidak boleh membunyikan alat musik selama 1 ketukan. Dan di baris yang keempat yaitu tanda diam 1/8 ya, panjangnya setengah ketukan, kemudian kita tidak bisa membunyikan alat musik atau menyanyikan lagu sepanjang setengah ketuk. Dan yang terakhir yaitu yang berbendera 2 ya, namanya tanda diam 1/16, kita tidak membunyikan alat musik 1/4 ketuk apabila bertemu di tanda diam yang seperti itu. Nah, di sini juga ada penulisan notasi angkanya. Jadi tanda diam itu dituliskan dengan dituliskan dengan angka 0 ya. Jadi kalau ketemu tanda diam 4 ketuk seperti yang di baris pertama, maka kalian harus menuliskan 0 sebanyak 4 kali, atau dituliskan dengan 0 dengan 3 titik di belakangnya. Begitu juga yang 2 ketuk, kalian tinggal tuliskan angka 0 sebanyak 2, dan 1 ketuk kalian tinggal tuliskan 1 0. Kemudian yang setengah ketuk kalian tuliskan 1 0 juga, tapi kasih garis 1 di atasnya. Dan yang 1/4 ketuk kamu juga bisa tulis 0 dengan 2 garis di atasnya. Yaps, itu dia materi kita tentang notasi balok. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang pola ritmik. Jadi jangan lupa tonton terus video kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe.